Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israel. Apakah tidak kamu melihat kepada sekelompok dari anak cucu Israel, yaitu Yakub bin Ishak bin Ibrahim, min ba'di Musa, dari sudah kematian Nabi Musa. Idh qalu, mereka ketika mereka berkata li nabiyyin, kepada seorang nabi lahum, bagi mereka, ib'ath lana malikan, angkatlah, tentukanlah bagi kami seorang panglima perang. Ya. Malikan nuqatil fi sabilillah, kami berperang dengannya di jalan Allah. Qala, nabi mereka berkata, hal asaitum, apakah jangan-jangan kalian in kutiba alaikumul qital, jika kalian diwajibkan berperang, alla tuqatilu, kalian tidak mau berperang? Qalu, mereka menjawab, wa malana alla nuqatila, maka mengapa kami tidak mau berperang fi sabilillah, di jalan Allah, wa qad ukhrijna, padahal kami telah diusir min diarina, dari rumah-rumah kami, wa banaina, dan dipisahkan dari anak-anak kami. Falamma kutiba alimul qital, maka tak kala diwajibkan atas mereka berperang, tawallau, mereka berpaling karena takut, illa qalilan, ya, kecuali sedikit minhum di antara mereka, wallahu alimun bizzalimin, dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Wa qala lahum nabiyuhum, dan berkatalah nabi mereka kepada mereka, innallaha, sesungguhnya Allah, qad ba'atha lakum taluta malika, Allah sungguh dia telah mengangkat bagi kalian Talut sebagai raja, sebagai panglima perang. Qalu, mereka berkata, anna yakunu lahul mulku alaina, bagaimana mungkin bisa jadi baginya ada kerajaan, kekuasaan atau kepemimpinan atas kami, wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, sedangkan kami lebih berhak terhadap kekuasaan itu, minhu, darinya, walam yu'ta sa'atan minal mal, dan dia tidaklah diberi kelapangan, keleluasaan dari harta kekayaan. Qala, nabi mereka berkata, innallaha astafahu, sesungguhnya Allah telah memilih dia sebagai pemimpin, raja, alaikum, atas kalian, wazadahu bastatan fil ilmi wal jism, dan dia memberi tambahan keleluasaan, kelebihan di dalam ilmu pengetahuan dan tubuh, ya, ilmu pengetahuan, strategi perang, dan tubuh yang tampan, perkasa, dan tinggi, ya, Talut. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha, dan Allah memberi kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha mengetahui, Maha luas karunia-Nya. Allah Maha luas karunia-Nya. Jadi setelah Nabi Musa wafat, itu estafet kenabian dan kepemimpinan Bani Israel dilanjutkan oleh Yusha bin Nun, yaitu Nabi Yusha bin Nun, yakni muridnya Nabi Musa yang ikut dalam perjalanan berguru kepada Nabi Khidir. Yusha itu keturunan Nabi Yusuf, ya, jadi nasabnya itu Yusha bin Nun bin Elisama bin Amihud bin Ladan bin Tahan bin Telah bin Resef bin Refah bin Efraim bin Yusuf bin Yakub, ya, bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yusha yang terkenal dengan mukjizatnya yaitu menghentikan matahari. Jadi mukjizatnya Nabi Yusha itu terkenal menghentikan matahari. Yusha bin Nun, orang Nasrani Yahudi itu menyebutnya Joshua. Jadi Yusha bin Nun itu orang Islam, tapi kalau orang Nasrani Yahudi itu menyebutnya dengan nama Joshua. Ya, itu memainkan peran penting dalam memimpin Bani Israel memasuki tanah Kanaan, yaitu Palestina. Yang sekarang itu Palestina, ya. Setelah wafatnya Nabi Musa, ketika Bani Israel merasa takut menghadapi suku-suku besar di Kanaan, ya, termasuk Amalek, mereka menolak untuk memasuki tanah suci, ya, yang pada masa Nabi Musa. Inilah yang menyebabkan Bani Israel dihukum dengan tersesat selama 40 tahun di padang gurun sebelum
akhirnya Yusa' bin Nun memimpin generasi baru mereka untuk menaklukkan tanah Kanaan. Jadi Allah menyebutkan bahwa Bani Israel itu telah diperintahkan untuk masuk ke kota dan menghadapi musuh dengan penuh keyakinan. Mereka dilarang untuk merasa takut karena mereka dijanjikan kemenangan oleh Allah selama mereka patuh. Ya. Jadi di surah Maidah disebutkan 2 orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah yang telah diberi nikmat olehnya berkata, serbulah mereka melalui pintu gerbang itu. Jika kamu memasukinya, pasti kamu menang. Al-Maidah ayat 23. Menurut tafsir At-Tahlili, jadi setelah terungkap sikap kaum Musa dan dalam hal memasuki tanah suci dan berdiam di dalamnya, maka 2 orang utusan dari kaum Nabi Musa yang memang bertakwa kepada Allah dan telah diberikan kenikmatan dan memperoleh keridhoannya menganjurkan kepada teman-temannya agar mereka segera memasuki pintu Baitul Maqdis. Jadi kedua orang yang soleh ini adalah Yosua bin Nun, yaitu Yusa'. Apabila mereka telah memasuki, pasti mereka akan menang dan dapat mengusir penduduknya yang kuat itu, karena kemenangan itu diperoleh atas pertolongan Allah yang telah dijanjikan, yang pasti akan ditepatinya. Nabi Yusa' itu mengajak 12 suku Bani Israel untuk berperang. Mereka bangsa yang sudah dibentuk oleh kepemimpinan Nabi Musa. Dan Yusa' melanjutkan misi Musa untuk memimpin mereka ke tanah yang dijanjikan Allah. Kemudian Yusa' dan Bani Israel berperang melawan berbagai suku dan bangsa Kanaan yang mendiami wilayah tersebut, yakni bangsa Kanaan yang dikenal karena menyembah berhala dan praktek agama pagan, ya, bangsa Amori, bangsa Hitit, bangsa Perisit, Hewi dan Yebus, dan koalisi 5 raja Kanaan pada perang Gebon, di mana pertempuran itu menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Yusa' bin Nun. Karena dalam pertempuran inilah mukjizat matahari berhenti terjadi. Jadi terjadinya mukjizat matahari berhenti pada momen di sini, ya, pertempuran Yusa'. Jadi yang pertama itu penaklukan kota Yerikho merupakan penaklukan pertama yang dilakukan Yusa'. Setelah menyeberangi sungai Yordan dan penaklukan ini, Yusa' tidak memulai serangan langsung, melainkan mengikuti perintah Allah untuk mengepung kota tersebut selama 7 hari tanpa pertempuran berlangsung. Pada hari ke-7, Bani Israel mengelilingi kota tersebut sebanyak 7 kali sambil meniup trompet. Setelah itu Allah menjatuhkan tembok-tembok Yerikho yang memungkinkan Bani Israel untuk menyerbu masuk dan menaklukkan kota tersebut. Yerikho itu terletak di lembah Yordan dekat sungai Yordan yang menjadi kota tertua. Kemudian penaklukan kota Ai. Awalnya mereka mengalami kekalahan di Ai karena ada seorang dari Bani Israel yang melanggar perintah Allah dengan menyembunyikan harta rampasan perang saat penaklukan kota Yerikho. Ya, setelah dosa itu ditemukan dan ditebus, Yusa' kembali menyerang Ai dengan membagi 2 pasukan. Pasukan utamanya bergerak maju menyerang Ai dari depan. Kemudian Raja Ai melihat pasukan Israel datang. Ia dan seluruh tentaranya keluar dari kota untuk mengejar mereka. Yusa' berpura-pura mundur, memancing pasukan Ai keluar jauh dari kota. Yusa' memberi sinyal pasukan keduanya yang bersembunyi di belakang kota. Ya, pasukan Israel yang bersembunyi segera menyerbu kota Ai yang kosong dan membakarnya. Ai adalah kota yang terletak di dekat Betel, di daerah perbukitan, dan merupakan kota strategis dalam usaha Yusa' menguasai Kanaan. Kemudian penaklukan Gibeon, yaitu saat masuk ke wilayah Gibeon, penduduknya takut dengan Yusa' dan pasukan Bani Israel
Dan mereka membuat perjanjian damai dengannya. Raja-raja Kanaan marah ketika mendengar penduduk Gibeon membuat perjanjian damai, sehingga raja-raja tersebut berkoalisi menyerang Gibeon yang dikenal dengan koalisi 5 raja, yakni raja-raja dari Yerusalem, Hebron, Jarmut, Lacis, dan Eglon. Dalam pertempuran ini, Yusak dan pasukan Bani Israel melawan 5 koalisi raja. Kemudian Allah memberikan bantuan dengan membuat hujan batu dari langit yang membunuh para prajurit koalisi 5 raja. Selain itu, dalam peristiwa luar biasa lainnya, Allah memerintahkan matahari untuk berhenti bergerak atau terbenam, sehingga Yusak dan pasukan Bani Israel dapat menyelesaikan pertempuran sebelum berganti hari berganti. Kenapa? Karena pertempuran tersebut terjadi di hari Jumat dan Nabi Yusak berdoa agar dapat menyelesaikan pertempuran sebelum hari berganti menjadi Sabtu, karena Sabtu adalah hari ibadah Yahudi. Jadi setelah penaklukan, Bani Israel mulai membagi tanah Kanaan di antara suku-suku mereka. Proses ini melibatkan pemetaan wilayah dan penetapan batas-batas tiap suku. Setelah menetap, Bani Israel mulai hidup sebagai masyarakat pertanian. Mereka membangun rumah, mengolah lahan, menanam tanaman, dan mengembala ternak. Hal ini menandai peralihan dan dari kehidupan nomaden selama pengembaraan di padang gurun menjadi kehidupan yang lebih menetap. Yusak bin Nun wafat di usia 110 tahun setelah memimpin Bani Israel selama beberapa tahun pasca penaklukan Kanaan dan dimakamkan di tanah yang telah dijanjikan kepada suku Efraim, yaitu di Timnat Serah. Kemudian Bani Israel memasuki masa-masa Qudhah, yaitu masa penunjukan hakim bagi setiap suku yang berjumlah 12 setelah masing-masing mendapatkan wilayah sesuai pembagian Nabi Yusak bin Nun. Masa ini kurang lebih berlangsung selama 400 tahun lamanya. Di masa hakim adalah periode yang penuh dengan ketidakstabilan dan konflik bagi Bani Israel. Banyak Bani Israel mulai menyimpang dari ajaran Allah dan terpengaruh oleh budaya dan praktek penyembahan berhala dari bangsa Kanaan dan bangsa lain di sekitar mereka. Penyembahan berhala menjadi umum dan hal ini menyebabkan murka Allah. Jadi ketika Bani Israel beralih dari iman kepada Allah, mereka mengalami kesengsaraan dan penindasan dari musuh-musuh mereka sebagai konsekuensi dari penyimpangan tersebut. Salah satu musuh utama Bani Israel selama masa hakim adalah bangsa Filistin. Jadi mereka sering menyerang dan menguasai wilayah-wilayah strategis, menimbulkan rasa takut dan ketidakstabilan di kalangan Bani Israel. Filistin tidak hanya menguasai daerah-daerah, tetapi juga menindas Bani Israel dengan memaksa mereka untuk membayar pajak dan tidak memberikan kebebasan. Jadi penjajahan orang Filistin terhadap Bani Israel membuat peti tabut peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun juga dirampas dan dibawa oleh mereka. Di dalam kotak tersebut berisikan Taurat, ajaran syariah. Jadi hal itulah yang membuat Bani Israel merasa sangat sedih karena dulu mereka mencari kemenangan dengannya. Bani Israel semakin melarat karena penjajahan, bukan hanya harta benda yang hilang dari mereka, kerabat keluarga mereka hilang karena penjajahan. Kondisi itu terjadi sampai bertahun-tahun dan tidak ada yang berani menentang penjajah terhadap mereka. Akhirnya Allah mengutus kepada mereka seorang nabi, yaitu namanya Samuel. Nabi Samuel atau Nabi Samuel. Itu seorang keturunan terakhir dari keluarga Lawi. Jadi Nabi Samuel itu diangkat menjadi nabi melalui proses yang ditentukan oleh Allah. Samuel lahir dari pasangan Elkanah dan Hannah. Hannah sebelumnya mengalami kesulitan untuk memiliki anak, dan setelah berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah mengabulkan permohonannya. Sebagai ucapan syukur, Hannah berjanji untuk mempersembahkan anaknya kepada Allah dan dibawa ke bait suci di Shilo untuk melayani di hadapan Allah
ya, di bawah bimbingan Imam Eli. Ya, di sana ia tumbuh dan belajar tentang hukum Allah serta pelayanan kepada umat. Ya. Nabi Samuel itu keturunan Lewi. Lewi putra Yakub dengan nasab Nabi Samuel itu bin Elkanah, bin Elihu, bin Tohu, bin Zub, bin Tahat, bin Asir, bin Ebiasab, bin Korah, bin Yisar, bin Kehat atau Kohat, bin Lewi. Jadi perlahan tapi pasti Samuel dapat menata masyarakat kota itu kepada arah yang bertujuan dan berkemakmuran. Semua keadaan yang tadinya bercerai-berai lambat laun bisa dipersatukan dan pada akhirnya terjadilah sebuah perkumpulan yang membentuk sebuah keputusan politik domestik pada masyarakat itu untuk bisa keluar dari cengkeraman penjajahan. Kemudian mereka minta kepadanya agar diangkat untuk mereka seorang raja, pemimpin perang, mengembalikan kehormatan. Namun Samuel mengatakan, ya dalam mungkin sekali kalian nanti akan mundur diri ketika kalian diajak berperang, persis seperti dulu di era Musa. Jadi menanggapi sindiran ini Bani Israel menjawab, apa mungkin kami mundur diri padahal perang justru untuk merebut kehormatan kami. Meski telah melihat semangat kaumnya dari Bani Israel, Samuel tidak buru-buru mengambil keputusan siapa yang dia tunjuk untuk menjadi seorang pemimpin bagi mereka, tapi menunggu beberapa saat perintah ataupun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Selang beberapa hari Allah menurunkan wahyu kepada Samuel agar memilih Tolut menjadi pemimpin dan jenderal di antara mereka. Menurut As-Sa'labi, silsilah nasab Raja Tolut itu bersambung hingga Nabi Yakub. Ya, jadi menurut As-Sa'labi, silsilah Raja Tolut itu bersambung hingga ke Nabi Yakub. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan silsilah nama lengkapnya, yaitu Tolut bin Qais, bin Afil bin Syaru, bin Tahur, bin Afif, bin Anis, bin Benyamin, bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim. Tolut itu adalah anak desa dari golongan Bani Israel dan ia berasal dari keluarga yang kurang mampu. Jangankan ia akan dikenal sebagai seorang pemimpin dalam kehidupan sehari-hari saja tidak banyak orang yang mengenalnya. Jadi orang desa yang tidak dikenal. Namun Tolut adalah seorang yang berbadan kuat dan juga sehat, memiliki fisik yang tinggi, gagah perawakannya, matanya tajam, pikirannya pun luas dan tajam. Kemudian Tolut juga memiliki hati yang suci dan bersih, budi pekerti yang halus dan agung. Tolut tinggal di desa kecil bersama ayahnya. Jadi pekerjaan Tolut dan ayahnya itu bertani dan beternak. Ya, dalam sejarah Yahudi, Tolut dikenal dengan nama Paul. Jadi Tolut itu dalam sejarah Yahudi sebutannya itu adalah Paul. Ya, dan dalam kitab Injil disebut Saul bin Kis. Ya, jadi kalau dalam Yahudi dikenal sebagai Paul, dalam Injil dia disebut sebagai Saul bin Kish. Ya, di dalam Al-Quran disebut dengan namanya sebagai Tolut. Jadi pada suatu hari ketika Tolut beserta ayahnya sedang berada dalam kandang keledai, ternyata keledai betinanya tidak berada dalam kandang. Mungkin keledai itu tersesat ke kampung lain. Dengan ditemani oleh temannya, pergilah Tolut mencari keledai itu di tengah padang yang sangat luas. Dengan menyeberangi jurang dan mendaki gunung, berhari-hari mereka berdua mencarinya hingga kedua kakinya terluka. Dan seluruh badan mereka pun terasa lelah dan letih. Akan tetapi keledai tersebut belum juga ditemukan. Kemudian Tolut berkata kepada temannya, marilah kita kembali ke rumah. Mungkin ayah telah khawatir terhadap kita karena berhari-hari belum pulang. Kemudian anak itu menjawab, saat ini kita telah sampai di sebuah desa yang bernama Sofa, yang mana Nabi Allah yang bernama Samuel tinggal di desa ini. Alangkah baiknya kita bertemu dulu dengan Nabi yang mulia itu dan bertanya kepadanya tentang keledai kita yang hilang. Kemudian turun malaikat kepadanya membawa wahyu, sehingga dapat memberi petunjuk kepada kita tentang keinginan kita ini. Setelah Tolut
mendengar ucapan teman yang seperti itu, muncul kembali di harapan dalam hati Tolut. Jadi muncul kembali harapan dalam hati Tolut. Kemudian Tolut bersama temannya berjalan lagi dan bertanya keberadaan dari rumahnya Nabi Samuel tersebut. Tiba-tiba Tolut beserta temannya bertemu dengan 2 orang anak perempuan yang sedang mencari air di padang pasir itu. Kemudian keduanya bertanya kepada anak perempuan itu, di manakah rumah Nabi mulia Samuel, dan meminta untuk ditunjukkan jalan menuju rumahnya. Anak perempuan itu menjelaskan kepada Tolut bahwa barang siapa yang ingin bertemu dengan Nabi Samuel harus menunggunya di puncak bukit tempat berdirinya ini. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba Samuel muncul di tempat itu. Sebentar kemudian Tolut mengetahui bahwa itu adalah Nabi Samuel yang mulia. Cukup ia melihat tanda-tanda kenabiannya. Dan begitu pula lah menurut keterangan dari kedua anak perempuan itu. Kemudian Tolut dan Nabi Samuel saling memandang. Terikatlah antara keduanya hati yang bersih, jiwa yang saling tertarik, walaupun keduanya belum pernah ketemu sebelumnya. Samuel juga mengetahui bahwa itu adalah Tolut yang pernah diwahyukan Allah kepadanya untuk dijadikan seorang raja, sebagai pemimpin dan raja bagi bangsa Israel yang membutuhkan pimpinannya itu. Setelah itu Tolut bertanya bahwa maksud kami menemui Tuhan adalah untuk menanyakan terkait keledai ayahku yang hilang di padang luas ini. Mungkinkah Tuhan dapat memberitahu kepada kami dengan ilmu tinggi yang Tuhan miliki? Kemudian Samuel menjawab bahwa keledai kalian yang hilang saat ini telah berjalan pulang menuju ke kandangnya. Janganlah kamu menyusahkan diri untuk mencarinya lagi. Di sini saya ingin bertemu denganmu untuk sebuah urusan yang lebih penting dan mulia. Bukan mengenai keledai yang hilang, melainkan mengenai sebuah urusan kemerdekaan yang telah lama hilang. Dan bahwa Allah telah memilihmu menjadi raja bagi Bani Israel untuk menyatukan mereka. Lalu menyusun kekuatannya untuk menghadapi musuh-musuh yang sudah menjajah dan mengusir mereka dari tanah airnya sendiri. Samping itu juga Allah telah menjanjikan pertolongannya kepada engkau dengan mendapatkan kemenangan di dalam pertempuran melawan penjajah. Ya, para penjajah itu. Kemudian Tolut menjawab, apakah saya akan menjadi raja, pemimpin mereka, sedangkan saya ini adalah keturunan Bunyamin, adik Nabi Yusuf, ya, orang yang terhina dalam kalangan bangsa-bangsa 12 suku Asbat, ya. Paling miskin dan paling melarat. Bagaimana mungkin saya dapat menjadi raja untuk memegang kepemimpinan atas bangsa yang besar ini? Lalu Samuel menjawab, ini adalah atas kemauan dan wahyu dari Allah. Sudah menjadi perintah Allah dan kehendaknya. Hendaklah engkau bersyukur atas nikmat Allah itu dan membulatkan tekadmu untuk memimpin perjuangan yang hebat ini. Akhirnya Samuel mengangkat Tolut sebagai raja mereka. Akan tetapi sebagian dari kalangan Bani Israel setuju ia menjadi raja, sebagian yang lain menolak karena ia bukan keturunan raja, melainkan hanya seorang pengembala miskin. Samuel langsung menenangkan kaumnya yang masing-masing menyampaikan tanggapan miring kepada Tolut. Kemudian Samuel berkata bahwa menjadi panglima perang dan kepala negara sesungguhnya tidak membutuhkan syarat bangsawan dan hartawan. Karena, kata dia, sekalipun orang itu bangsawan dan hartawan, jika tidak mempunyai kebijakan dan kemampuan, ia tidak dapat dijadikan raja. Ya, kata dia, Tolut telah Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan dibandingkan orang-orang yang mereka usulkan. Ia memiliki kekuatan dan kesanggupan. Karena sehat badan, panjang akalnya, sehat jiwanya dan tabah hatinya, sehingga hanya Tolutlah yang pantas memimpin dan memerintah kita sekalian, ya, kata Samuel. Mereka tidak setuju langsung. Mereka yang tidak setuju itu langsung merespon dengan mengatakan bahwa dia tidak bisa begitu saja menjalankan semua perintahnya dan menghentikan larangannya sebelum ada bukti bahwa Tolut adalah orang yang pantas menjadi pemimpin mereka. Perhatikan kepada kami tanda atau bukti itu, bintanya. Seketika Allah memperlihatkan bukti benda tabut yang telah lama hilang dibawa oleh para malaikat dan diserahkan kepada Tolut. Dari bukti itulah akhirnya mereka rela Tolut menjadi raja dan pemimpin mereka.
Jadi tampaklah keteguhan jiwa, kebesaran semangat di antara Bani Israel untuk berjuang melawan penjajahan, ya, penjajahan terhadap mereka. Jadi tabut itu apa? Tabut itu yang disebutkan dalam Al-Baqarah itu menurut Al-Misbah menafsirkan ayat yang menyebut tentang tabut itu bangsa Bani Israel pada masa itu mempunyai suatu benda yang dinamai tabut, yaitu sebuah peti yang selalu berada pada medan perang. Peti tersebut dibawa oleh sekelompok pasukan. Akan tetapi dalam suatu peperangan peti tersebut dirampas oleh musuh. Maka Nabi kaum mereka mengatakan sesungguhnya tanda kekuasaan kerajaan yakni datangnya tabut kepada kamu, di dalamnya ada ketenangan dari Tuhan kalian, yaitu melahirkan sakinah yang artinya ketenangan yang turun dari Allah SWT. Bukan cuma petinya, sekaligus isi dari peti tersebut itu adalah aset peninggalan keluarga Musa serta keluarga Harun. Jadi konon isinya itu merupakan lauh, yakni papan yang bertuliskan 10 ayat, Ten of Commandment, jadi tongkat Nabi Musa serta bagian baju leluhur mereka. Jadi ayat ini berkata, tabut itu sesuatu yang dibawa malaikat di mana menurut mereka melihat turunnya itu melihatnya turun di antara bumi dan langit kemudian sampai di tangan Tolut. Bahwa berawal dari datangnya tabut, maka tabutlah yang mendatangi mereka, walaupun akhirnya dinyatakan bahwa malaikatlah yang membawa tabut. Itu bahwa datangnya suatu barang yang telah lama hilang merupakan bukti bahwa kedatangan barang tersebut adalah menenangkan hati dan sakinah. Jadi Jalut atau sering itu perang melawan Jalut. Jadi Jalut itu sering disebut dengan Goliat oleh orang Yahudi atau Nasrani. Jadi Jalut itu termasuk bangsa Palestina. Bangsa Palestina semula adalah suku-suku pengarung samudra yang berasal dari pulau Kreta di Laut Tengah yang kini masuk dalam wilayah Yunani. Jadi orang-orang Mesir menyebut mereka Peleset, ya, sedangkan bangsa-bangsa tangga lain menyebut Palestina. Pada saat itu bangsa Palestina bermukim di kota-kota yang membentuk aliansi yang terorganisir secara longgar di tepi barat wilayah Yudea. Jadi kota-kota yang kuat aliansi itu adalah Gaza, Askelon, Asdod, Gad, dan Ekron yang disebut Pentapolis. Jadi dengan kata lain, sepanjang Laut Tengah dikuasai oleh bangsa Palestina. Orang Palestina enggan menyerahkan setinggal sebidang tanah kepada Bani Israel yang dianggap mereka sebagai bangsa pendatang. Mereka berkeinginan pula merebut pegunungan Bethlehem, ya, dengan membagi dua wilayah Israel. Sebaliknya bagi bangsa Israel, tanah yang dijanjikan atau negeri Kanaan setelah Nabi Musa menyelamatkan dari perbudakan Firaun di Mesir itu meliputi daerah yang berdekatan dengan yang dikuasai bangsa Palestina. Jadi bangsa Palestina dan Bani Israel hidup berdekatan di wilayah Kanaan. Kanaan itu yang Palestina saat ini, yang merupakan wilayah subur dan strategis. Kedua bangsa ini bersaing memperebutkan wilayah, terutama daerah yang subur dan memiliki akses ke rute perdagangan utama. Jadi tanah di Kanaan sangat penting untuk kelangsungan hidup karena pertanian dan perdagangan menjadi fondasi ekonomi pada zaman itu. Jadi Palestina itu bangsa yang tinggal di wilayah pesisir di bagian selatan, sementara Bani Israel hidup di wilayah pedalaman yang berbukit. Bangsa Palestina ingin memperluas wilayahnya dan mendapatkan kendali atas yang lebih banyak tanah subur, sumber daya, sementara Bani Israel berusaha mempertahankan wilayah yang dijanjikan kepada mereka. Setelah membuktikan sendiri kelayakan Taulat sebagai pemimpin melalui keberadaan tabut, akhirnya mereka mau mengikuti perintahnya atas petunjuk dari Raja Taulat, maka yang boleh ikut perang itu hanyalah laki-laki yang masih muda dan sehat badannya.
tidak diperkenankan seorang yang sedang membangun rumah tetapi belum selesai, atau seorang pedagang yang sedang sibuk mengurus perniagaannya, dan tidak pula laki-laki yang mempunyai utang, dan tidak pula pengantin yang belum berkumpul dengan istrinya. Dengan seleksi demikian maka Raja Talut dapat menghimpun 80.000 tentara yang dapat diandalkan untuk berperang. Dengan memilih orang-orang terbaiknya itu, ia berharap agar mereka mau memusatkan diri untuk pertempuran dan tak menghiraukan urusan rumah tangga dan perdagangan. Salah seorang anak muda yang ikut barisan Talut adalah seorang remaja yang bernama Daud. Ia diperintahkan oleh ayahnya untuk menyertai kedua kakaknya yang maju di medan perang. Daud tidak diperkenankan maju di garis depan, ia hanya melayani kedua kakaknya, tempatnya di garis belakang. Kalau kakaknya haus dan lapar, dialah yang melayani untuk menyiapkan. Pada waktu mereka berangkat berperang tersebut musim panas dan perjalanan amat jauh melalui padang pasir, maka mereka memohon agar di tengah perjalanan diberi kesempatan minum dari sungai. Kemudian Talut bilang, sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Barang siapa di antara kalian yang meminum air sungai itu lebih dari 1 teguk, maka dia bukan dari golonganku. Tetapi barang siapa yang hanya meminum secukupnya, seperti 1 tegukan dengan tangannya, maka dia adalah dari golonganku. Jadi pasukan yang letih karena perjalanan panjang merasa berat dengan ujian tersebut. Ketika mereka tiba di sungai, beberapa dari mereka tidak dapat menahan diri dan langsung minum sebanyak-banyaknya. Mereka merasa kehausan sehingga melanggar perintah Talut. Jadi seorang prajurit, aku tidak kuat lagi, lihatlah air ini, aku harus minum. Namun ada sebagian kecil yang mentaati perintah Talut, hanya minum seteguk air dengan tangan mereka. Prajurit setia, kita harus menahan diri. Ujian ini bukan hanya tentang haus, tetapi tentang ketaatan kepada Allah dan pemimpin kita. Setelah ujian ini, Talut dan pasukan kecilnya yang taat melanjutkan perjalanan dan bersiap menghadapi pasukan Jalut yang besar. Ketika mereka melihat pasukan Jalut, beberapa di antara mereka merasa gentar. Hari ini kita tidak akan mampu mengalahkan Jalut dan tentaranya. Mereka terlalu kuat. Namun yang beriman dengan teguh menjawab, pasukan yang beriman, betapa sering kelompok yang kecil dapat mengalahkan, berapa banyak ya. Kelompok kecil dapat mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Sungguh Allah bersama orang yang sabar. Jadi menurut tafsir beberapa ulama disebutkan bahwa hanya sekitar 313 orang yang bertahan dalam pasukan Talut setelah ujian di sungai. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan pasukan awal dan juga dibandingkan dengan pasukan Jalut yang lebih besar. Perbandingan ini serupa dengan pasukan Nabi Muhammad dalam perang Badar yang juga terdiri sekitar 313 orang melawan musuh yang lebih besar. Jadi setelah pasukan Talut yang tersisa berhasil melewati ujian sungai, tiba di medan pertempuran melawan bangsa Palestina yang dipimpin oleh Jalut, Goliat. Pasukan Jalut terkenal dengan kekuatan mereka dan dilengkapi dengan persenjataan yang jauh lebih baik. Jalut sendiri dikenal sebagai seorang raksasa yang sangat kuat dan tak terkalahkan dalam pertempuran. Jadi menurut Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Jalut adalah seorang pejuang besar, pemimpin militer bagi bangsa Palestina. Pasukan Palestina bergantung padanya karena kekuatan fisiknya yang luar biasa. Jadi Jalut itu digambarkan sebagai prajurit yang besar, kuat dengan perlengkapan perang yang terdiri dari baju besi, tombak, perisai. Ia diandalkan oleh pasukan Palestina untuk menghadapi Bani Israel dalam duel 1 lawan 1 yang menjadi tradisi perang di antara pada saat itu. Tinggi tubuhnya disebutkan sekitar 6 hasta dan 1 jengkal yang diperkirakan mencapai lebih dari 9 kaki atau sekitar 2,5 meter, 2,7 meter. Itu tinggi postur tubuh yang
luar biasa ini memberikan Jalut keuntungan besar dalam pertempuran fisik. Kemudian baju zirahnya yang terbuat dari perunggu sekitar 5.000 sikal perunggu, sekitar 57 kg. Dan tombaknya seperti balok tenun dengan mata tombak yang beratnya sekitar 600 sikal besi, sekitar 6,8 kg. Jadi keberadaan peralatan perang yang sangat berat menunjukkan kekuatan fisik Jalut dalam menggunakannya secara efektif dalam medan perang. Ketika kedua pasukan berhadapan, pasukan Tolut yang kecil merasa gentar melihat ukuran dan kekuasaan musuh yang sangat besar, namun Tolut memberikan semangat kepada pasukannya agar tetap beriman dan percaya kepada pertolongan Allah. Pasukan Tolut, bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Mereka begitu banyak dan kuat. Kemudian Tolut mengatakan apa? Banyak pasukan kecil yang telah mengalahkan pasukan besar dengan izin Allah. Sabar dan tawakal kepadanya karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Akhirnya dalam pertempuran tersebut Jalut menantang siapa raja dari pasukan Tolut untuk bertarung satu lawan satu dengannya. Namun tak ada seorang pun dari pasukan Tolut yang berani maju karena ketakutan melihat postur tubuh Jalut yang sangat besar yang mengintimidasi. Kemudian Daud maju melawan Jalut. Daud maju melawan Jalut. Di antara pasukan Tolut ada seorang pemuda yang bernama Daud yang kelak menjadi Nabi Daud. Jadi meskipun masih muda dan belum dikenal sebagai prajurit besar, Daud memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah. Dia memberanikan diri untuk maju melawan Jalut. Dengan izin Allah, aku melawan Jalut. Tolut ragu sejenak, tetapi Daud meyakinkan bahwa dengan pertolongan Allah, dia bisa mengalahkan musuh yang tampak tak terkalahkan. Daud tidak memakai senjata berat seperti Jalut, melainkan hanya membawa ketapel, dengan beberapa batu kecil. Hanya ketika Daud berhadapan dengan Jalut, Jalut menghina Daud karena posturnya yang kecil dan senjata sederhana yang dibawanya. Jalut tertawa terbahak-bahak ketika melihat anak muda yang menantang duel. Daud tidak membawa senjata tajam. Daud hanya membawa ketapel. Apakah engkau pikir bisa mengalahkan aku hanya dengan batu dan ketapelmu itu? Itu kata Jalut. Namun Daud tetap tenang dan berdoa kepada Allah sebelum dia melemparkan batu dari ketapelnya. Berkali-kali Jalut melayangkan pedangnya untuk membunuh Daud, tetapi Daud dapat menghindar dengan gesit. Pada suatu kesempatan Daud berhasil melayangkan peluru batu ketapelnya tepat di antara kedua mata Jalut. Jalut berteriak keras, roboh, dan dahi yang pecah dan mati. Daud kemudian, dengan nama Allah, aku melempar batu ini. Kematian Jalut membuat pasukannya kaget dan panik. Pasukan Jalut pun akhirnya bercerai-berai. Kekalahan pun menimpa mereka. Dengan pertolongan Allah, pasukan Tolut yang kecil dapat mengalahkan pasukan besar Filistin. Dan Daud menjadi pahlawan yang kemudian diangkat sebagai nabi dan raja. Jadi setelah kemenangan dalam pertempuran melawan Jalut, Daud semakin dikenal sebagai pahlawan dan mulai mendapat kehormatan di kalangan Bani Israel. Raja Talut yang menyaksikan sendiri kepiawaian Nabi Daud dalam berperang, mengangkat dirinya sebagai panglima perang. Selain itu Nabi Daud juga dinikahkan dengan salah satu anak perempuan Raja Talut. Anak Raja Talut yang dinikahkan dengan Nabi Daud adalah Mikhal menurut beberapa riwayat. Dan setelah itu Bani Israel membutuhkan seorang pemimpin baru. Karena ketenaran dan kesolehan Daud serta atas perintah Allah, Daud diangkat sebagai raja Bani Israel. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa dia memberikan kerajaan kepada Daud sebagai bentuk rahmat dan karunia-Nya. Dan kami kuatkan kerajaannya dan kami berikan hikmah kepadanya serta kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Surat Shad 20.
Nabi Daud kemudian menjadi raja yang sangat dihormati dan memerintah dengan adil. Allah juga memberikannya kitab Zabur yang berisi wahyu dan petunjuk bagi kaumnya di bawah kepemimpinannya. Bani Israel mencapai kejayaan dan Daud dikenal sebagai raja yang bijaksana, pemimpin yang kuat, dan seorang nabi yang mendapatkan banyak karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai urusan Tolut ya, diriring selawase urip.